Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran agama Islam dengan pelajaran kedua dengan judul Ketika Bumi Berhenti Berputar. Pada pelajaran ini anak-anak terbagi menjadi 4. Yang pertama makna hari akhir, yang kedua macam-macam hari akhir, yang ketiga tanda-tanda hari akhir, yang keempat hikmah mempercayai hari akhir. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan makna hari akhir. Telah anak-anak ketahui bahwa hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima, ya. Hari kiamat adalah merupakan rukun iman yang kelima. Hari kiamat disebut juga dengan hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Hanya Allah saja yang mengetahui kapan terjadinya peristiwa kiamat. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun yang hidup. Seluruh manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar dan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya di dunia. Jika amal kebaikan lebih banyak, maka anak-anak akan ditempatkan di surga. Jika amalan keburukan yang lebih banyak, maka nerakalah yang menantinya. Nah, anak-anak, di sini adalah landasan daripada hari kiamat, yaitu Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthuts wa takunul jibalu kal ahnil manfus. Fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Ayat pertama hari kiamat. Ayat kedua apakah hari kiamat? Ayat ketiga dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ayat keempat pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Ayat kelima, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ayat keenam, maka adapun orang yang berat timbangan kebajikannya. Ayat ketujuh, maka dia berada di alam kehidupan yang memuaskan atau senang. Ayat ke-8, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Ayat ke-9, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ayat ke-10, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ayat ke-11, yaitu api yang sangat panas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, anak-anak, ini adalah contoh. Yang pertama adalah kematian. Yang kedua adalah gempa bumi. Yang ketiga adalah tsunami. Yang keempat adalah tanah longsor. Yang kelima adalah gunung meletus, ya, yang disertai dengan gempa bumi. Kiamat terbagi dua anak-anak, yaitu yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro adalah kiamat besar.
Adapun kiamat sugro adalah hancurnya alam sekitar kita atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa, seperti kematian, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir bandang. Kiamat sugro bisa saja terjadi karena ulah manusia. Misal, berkendaraan tidak berhati-hati sehingga menyebabkan kecelakaan, membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan banjir. Adapun kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Contohnya, matahari, bumi, planet lainnya saling bertabrakan. Tidak ada satupun makhluk hidup yang hidup. Allah menjelaskan dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-2. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, ini adalah contoh kiamat kubro, di mana bumi bertabrakan dengan bumi yang lain. Nah, tanda-tanda kecil hari kiamat. Yang pertama, maksiat dan kejahatan merajalela. Sudah kita ketahui anak-anak, banyak sekali maksiat yang telah kita saksikan bersama. Banyaknya pencurian, perampokan, dan banyak minum-minuman keras merajalela. Ya, minum-minuman keras. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Dianggap kalau dinomorduakan ilmu agama. Ya, jadi anak-anak yang bila masuk ke dalam pesantren itu dianggap tidak bagus, dinomorduakan. Dan kalau anak-anak yang masuk di sekolah yang bukan Islam dinomorsatukan. Yang ketiga, banyak ulama muslim yang wafat. Ya, banyak contohnya sudah kalian dengar. Yang keempat, banyak laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki, atau jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, matahari terbit dari arah barat. Yang kedua, munculnya binatang melata atau dabbah. Contoh ular, ya, yang bisa berbicara. Yang ketiga, adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, bangsa pembuat kerusakan di muka bumi. Yang keempat, adanya Imam Mahdi, seorang juru selamat pada akhir zaman. Adapun Imam Mahdi adalah keturunan dari Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima, rusaknya Ka'bah. Yang keenam, lenyapnya Al-Quran dari mushaf, kumpulan lembaran dari hati manusia. Yang ketujuh, seluruh manusia menjadi kufur. Tidak kufur segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Tidak bersyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Adanya asap hitam atau ad-dukhan yang menggumpal di langit. 9, timbulnya api yang besar dari negeri Yaman. Adapun hikmah mempercayai hari akhir, bertambah yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu waspada dan menjaga lingkungan rumah dan sekolah. Semakin semangat mengerjakan amal kebaikan, bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Contohnya bersedekah, belajar yang giat, kemudian membantu orang tua. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat kepada anak-anak. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.